kasih. Kita mau kembali bersekutu bersama-sama merasakan kasih Tuhan. Karena kita telah memasuki Minggu Prapaskah. Pada Roma 5 ayat 8 tertulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oleh karena itu mari kita mau rasakan kasih Kristus di Minggu Prapaskah ini. Kita mau rasakan kuasanya, darah Yesus, kasih Tuhan yang melingkupi kita. Karena Allah yang kita sembah, Dia telah mati di atas kayu salib dan Dia telah bangkit, hidup selama-lamanya. Mari kita puji Dia, kita mau katakan, sebab Dia hidup. Mari kita katakan, anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup. Dia hidup, pada hari Yesus. Sebab Dia hidup, tak gentar. Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan, kita mau bersukacita, kita mau sembah Dia sebab Dia hidup. Mari kita panggil namanya, Yesus Kristus, Juru Selamatku. Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai raja. Katakan, sebab Dia hidup. Dia hidup, pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi kita mau puji Dia dan penuh sukacita, katakan, sebab Dia hidup, pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Beri tepuk tangan Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Dia hidup dan kita mau merasakan kasih-Nya. Dia masih sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia masih Yesus yang sama. Yesus yang mati di kayu salib. Yesus yang tangannya berlobang paku. Pada pagi hari ini, mari kita hampiri Dia. Kita mau genggam tangannya. Kita mau rasakan kasih Tuhan di tempat ini. Mari kita datang secara personal pada pagi hari ini. Bapa, kami mau rasakan kasih Allah. Kami mau rasakan kasih-Mu.
Kami tidak mau pulang dari tempat ini dengan tangan kosong. Seberapapun kami yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini, kami mau rasakan kasih Tuhan. Oleh karena itu mari kita sembah Dia dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Kami merasakan kasih Tuhan melingkupi kami. Haleluya. Kasih-Mu sungguh terbukti ketika serahkan anaknya untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita semua. Haleluya. Kami mau datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau sembah Dia. Mari jemaat Tuhan katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi datang dan katakan secara personal, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita mau saksikan kasih Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kita mau bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Sembah Dia lebih dalam lagi. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari jemaat Tuhan bersyukur, 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 bersyukur. Sampaikan ucapan syukurmu pada pagi hari ini. Bersyukur Tuhan karena kasih Kau sungguh baik Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Kami mau bersyukur Tuhan, terus bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
memberkati setiap jemaat Tuhan. Mungkin ada jemaat yang datang ke tempat ini dengan membawa beban permasalahan, membawa problem, apapun itu, doa, harapan. Pada pagi hari ini kita mau bawa di hadapan Tuhan, bawa semuanya di hadapan kaki salibnya, karena Ia telah menebus kita lunas di atas kayu salib. Oleh karena itu tidak ada satu permasalahan pun yang mustahil bagi Dia. Tidak ada doa yang terlalu sulit. Oleh karena itu mari hampiri Dia pada pagi hari ini. Katakan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan selain dengan sembah dan puji Engkau. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan, sampaikan ucapan syukur-Mu. Katakan, bersyukur, bersyukur. Mari jemaat Tuhan, sampaikan ucapan syukur-Mu. Sembah Dia lebih dalam lagi. Katakan, ku sembah Engkau. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Engkau. Sekali lagi jemaat Tuhan, sampaikan ucapan syukur-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Engkau. Mari kita sembah Dia lebih dalam lagi. Mari bangkit berdiri, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Engkau. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Engkau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Engkau. Katakan, selama hidupku Tuhan, selama hidupku ku sembah. Selagi kami masih hidup Tuhan, selama hidupku ku sembah Engkau.
jemaat-Mu, seberapapun kami yang hadir pada pagi hari ini, kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas pengorbanan-Mu di atas kayu salib? Kami tidak memiliki apa-apa Tuhan. Kami hanya memiliki hati kami, hati sebagai hamba Tuhan. Inilah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kau kenal kami satu persatu. Kau kenal lebih dalam lagi. Bahkan sebelum kami dilahirkan, Kau telah mengenal kami. Oleh karena itu Tuhan, hampiri setiap jemaat-Mu, satu demi satu Kau jamah Tuhan. Kau jawab doa-doa mereka pada pagi hari ini. Kau jawab harapan-harapan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau pulang dengan tangan kosong Tuhan. Kami mau bawa kekuatan yang baru. Kami mau bawa sukacita yang baru. Kami mau bawa semangat yang baru Tuhan. Kami mau satu langkah lagi lebih dekat mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan jam ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Ia telah mengasihi kita. Dia telah mengasihi kita. Mari kita mau puji Dia. Kita mau kalahkan musuh. Kita mau bernyanyi haleluya. Karena musuh dikalahkan di atas puji-pujian. Mari kita mau katakan, janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan, dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Mari cepat Tuhan. Sekali lagi kita mau kalahkan musuh kita. Dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Dan melompat tembok. Haleluya, musik memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk Dia. Kita mau bersuka cita di tempat ini karena musuh telah dikalahkan di atas kayu salib. Mari puji Dia, katakan ku kalahkan musuh. Dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Dan melompat tembok. haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Dan melompat tembok. Haleluya. sekali lagi ku kalahkan musuh. Dan melompat tembok. Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. kalahkan musuh. Dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kenakan jubah. Mari kita kenakan jubah pujian kita. Kenakan jubah pujian. Kita kenakan jubah sukacita. Sekali lagi kenakan jubah pujianmu. Kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyapkan. Kenakan jubah pujian, kenakan
Tuhan, kita mengucapkan syukur karena musuh telah dikalahkan oleh kasih Yesus yang begitu besar. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati menggantikan kami Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sembah Dia lebih dalam lagi pada pagi hari ini. Kita mau rasakan kasih Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak terukur, lebih luas dari lautan, lebih tinggi dari langit. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari datang kepada Dia dengan penuh ucapan syukur. Katakan layaklah Kau Tuhan, segala puji dan sembah
dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kami mau bawa hati kami bersama-sama di hadapan-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami mau bawa penyembahan kami mau bawa ucapan syukur kami. Karena kami sudah menerima segala yang terbaik daripada Tuhan. Dan atas segala apa yang Kau lakukan buat hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Boleh dari hati kita yang paling dalam kita katakan sama-sama Bapa dan Ibu. Layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Lebih dalam serukan. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Mari lebih dalam lagi serukan. Layaklah. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Sekali lagi serukan bersama-sama. Kau Tuhan dipuji dan disembah. Haleluya. Yang mau mengucap syukur kepada Tuhan akan pujian ini. Lebih lagi. Dengan segenap jiwa raga. Ini seruan kami bersama-sama. Kau layak Tuhan. Dengan segenap hati kami mau datang di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Dipuji dan disembah Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa raga. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa ragaku. Dalam keheningan kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Engkau saja yang layak. Kau saja. Mari setiap jemaat Tuhan angkat suaramu bersama-sama pagi hari ini. Mari sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu lebih dalam lagi. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Oh. Yeah.
pagi hari ini Tuhan, di mana kami adalah orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan, orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan yang melimpah, orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini Engkau mengingatkan setiap kami atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, atas penebusan yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan hidup kami, kami siapkan hati kami pagi hari ini bersama-sama. Kami mau mempersembahkan untuk Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap hati kami pagi hari ini diubahkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Engkau. Kami dapat memiliki persepsi yang baru, kami memiliki sudut pandang yang baru di dalam Tuhan. Dan Engkau membawa kami semakin mengalami kedewasaan di dalam Tuhan, bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Urapi secara khusus hamba-Mu yang menyampaikan isi firman Tuhan pagi hari ini. Lidah bibirnya dipakai oleh Tuhan, hikmah daripada Tuhan mengalir turun memenuhi kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap kata, setiap kalimat yang disampaikan menjadi rema dan berkat bagi seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Kami siap, kami mau menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Seringkali manusia itu mempunyai sifat yang aneh, yaitu ingin tahu, rasa ingin tahu. Ingin tahu, apalagi kalau itu sifatnya rahasia. Selalu ingin tahu, tapi setelah tahu tidak ada reaksi apa-apa terhadap pengetahuan yang baru. Karena itu adalah sebuah rahasia, harusnya itu pengetahuan yang baru. Tapi tidak ada respon apa-apa. Jadi seperti orang belum pernah tahu. Itu yang terjadi juga pada gereja Tuhan yang ingin tahu tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Alkitab kita ini penuh dengan petunjuk dan pengajaran tentang akhir zaman. Apa yang akan terjadi di akhir zaman sudah ditunjukkan di sini. Tapi tujuannya bukan hanya ingin memenuhi keingintahuan gereja Tuhan, tapi untuk supaya gereja Tuhan bisa memberi reaksi, respon yang tepat untuk kedatangan akhir zaman yang hari demi hari sudah semakin dekat. Kita jangan seperti itu. Ketika nubuatan datang, ketika nubuatan diberitahukan, nubuatan itu sendiri sebuah rahasia. Lalu dipaparkan, dikupas, diberitahukan, harusnya kita langsung mempersiapkan diri untuk nubuatan itu. Tapi kadang-kadang orang tidak mempersiapkan diri karena tidak yakin bahwa nubuatan itu akan terjadi. Orang berpikir bahwa segala nubuatan tentang akhir zaman di Alkitab itu tidak terjadi. Saya ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa Antikristus itu ada dua, yaitu kelompok Antikristus dan Sang Antikristus. Dan Sang Antikristus saat ini sudah mulai terang-terangan terwujud. Kalau saudara melihat adanya chip yang ditanam dan sebagainya, ya itu termasuk. Tapi lebih dari itu, segala strategi kondisi yang ada yang akan mengejutkan dunia itu sudah akan terjadi. Tujuannya apa? Antikristus. Tujuannya adalah mempengaruhi, menguasai akan manusia. Jadi ingin berkuasa atas manusia. Antara lain apa? Ingin berkuasa atas uangnya manusia. Di mana ada uangmu, disitulah hatimu, kata firman Tuhan. Sehingga ketika uang kita dikuasai, maka uang kita itu akan membuat hati kita ada di situ dan hati kita dikuasai juga. Saya ingin memberitahukan kepada saudara, mungkin ini adalah hal yang terlalu pagi untuk diberitahukan, tapi saya beritahukan karena saya tidak mau saudara tidak bersiap-siap untuk mengalami kondisi itu. Akan terjadi inflasi yang besar di dunia ini. Bukan inflasi di Indonesia saja, tapi inflasi di dunia. Karena program Antikristus ini sudah semakin hari semakin jelas,
semakin nyata. Bagaimana terjadi inflasi itu? Inflasi itu adalah ketika uang yang kita pegang itu bisa dipermainkan. Dan uang yang bisa dipermainkan ini adalah tujuan dari antikristus. Tujuannya apa? Berkuasa. Tujuannya menguasai hidup kita. Kita sangat butuh uang. Gak ada satu orang pun yang tidak butuh uang. Karena itu uang menjadi kebutuhan utama. Dan kebutuhan utama itu kalau dikuasai, sudah itu menguasai hidup orang itu. Kita harus benar-benar mempunyai reaksi yang tepat untuk hal ini. Nanti lain kali saya akan teruskan tentang bagaimana antikristus mempersiapkan sebuah inflasi besar di dunia. Hal lain lagi adalah ketika terjadi gejolak yang ada di bumi. Orang banyak berpikir dan juga banyak film, novel dan sebagainya yang menceritakan bahwa dunia ini akan hancur karena hantaman meteor. Ada meteor dari luar angkasa yang akan hancur. Meteor yang hancur tadi akan terjun ke bumi dan menabrak bumi. Itu masuk akal. Tapi di sisi lain itu tidak terlalu berefek. Karena apa? Meteor atau sempalan bintang yang patah di langit, ketika mau masuk ke bumi, dia harus masuk ke lewati atmosfer. Dan ketika dia melewati atmosfer bumi, maka terjadi gesekan yang membuat dia pecah atau terbakar. Sehingga ketika sampai di bumi, itu berupa batu kecil. Kok tadinya bintang yang besar, yang mau lewat menghantam bumi, sampai di bumi jadi batu kecil. Batu kecil itu bukan batu kecil kerikil yang kita pegang, bukan. Mungkin batu sebesar mimbar ini. Tapi termasuk kecil kan dibandingkan dengan dunia. Paling-paling yang hancur cuma satu rumah. Nggak sampai menghancurkan dunia. Kita perlu tahu bahwa dunia ini akan dihancurkan. Setelah saya pelajari firman Tuhan, saya teliti firman Tuhan, dunia ini akan dihancurkan dari dalam diri dunia itu sendiri. Saudara masih ingat kisahnya Nuh? Dari mana air itu yang merendam seluruh dunia dan membuat dunia ini binasa dan lumpuh? Itu datangnya dari mata air yang dibuka. Firman Tuhan katakan begitu. Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa terjadinya pencairan es di kutub utara. Saudara bisa bayangkan es yang di kutub utara kalau mencair ya memang menambah air di lautan dan akhirnya akan merendam bumi. Dan berapa banyak sebetulnya situasi bumi yang sudah direndam oleh air selama-lamanya. Kita tahu sejarah mengatakan bahwa tanah Jawa, tanah Kalimantan, Sumatera itu bersatu dengan semenanjung Malaysia, Malaka. Aslinya. Sekarang kan enggak. Dipisahkan oleh laut-laut. Tapi kalau kita lihat di bawahnya, itu masih bersambung. Berarti sekian tahun yang lalu, itu masih berupa sebuah tanah rata, daratan, yang menyambung satu dengan yang lain. Jadi rusaknya itu bukan karena unsur meteor atau unsur di luar bumi, tapi memang unsur bumi. Nah, firman Tuhan menjelaskan kepada kita apa yang akan terjadi pada bumi kita ini ketika hari kiamat ataupun hari kehancuran yang datangnya dari Tuhan. Mari kita buka Yesaya 24 ayat 1. Yesaya 24 ayat 1. Yesaya 24 ayat 1. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Itu yang akan terjadi. Yang akan terjadi pada bumi adalah menjadi tandus, dikatakan di sana, lalu hancur. Penduduknya akan terserak dalam kekacauan. Di dalam Yesaya 24 ini, kalau kita coba lihat ayat yang ketiga, Yesaya 24 ayat yang ketiga, maka dikatakan di sana, bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini.
Nah, orang seringkali nggak percaya dengan nubuatan ini sebelum ini terjadi. Orang tidak percaya bahwa nanti Mesir akan mengalami masa kekeringan setelah masa kelimpahan. Orang nggak percaya. Nubuatan itu sudah disampaikan melalui mimpi Firaun dan diterjemahkan atau diuraikan oleh Yusuf. Tapi orang seringkali nggak percaya. Setelah terjadi nanti baru percaya. Tapi sudah terlambat karena tidak ada yang dipersiapkan. Kira-kira kalau saudara mengalami ini, apa yang akan saudara lakukan? Ketika bumi ini tandus setandus-tandusnya. Kemarin saja dengan gagalnya panen beras, orang-orang di kota sudah mengalami kekurangan beras. Lalu bagaimana kalau bumi setandus-tandusnya? Jadi tandusnya itu bukan tandus biasa, tapi tandus sekali. Dan dijarah habis-habisan. Dan ingat loh ya, ini kekuatan firman-Nya luar biasa. Sebab dikatakan begini, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Jadi bukan Yesaya yang mengucapkan firman ini. Dan penduduknya dikatakan tadi pada ayat 1 akan terserak dalam kekacauan. Kira-kira saudara mau lari kemana? Itu sebabnya orang berpikir bagaimana membuat pesawat untuk bisa pergi ke bulan. Ataupun ke planet-planet lain tempat mereka bisa menghuni. Mau lari kemana dari Allah yang Maha Kuasa? Seandainya nih, omong kosong. Manusia, segelintir manusia yang kaya raya bisa pindah ke bulan, katakanlah begitu. Apa enggak dikejar oleh bencana ini sampai ke bulan? Karena bulan sendiri akan hancur. Planet semuanya akan hancur. Coba kita buka Mika 7 ayat 13. Kalau saudara beri tanda ya, Yesaya 24, nanti kita kembali ke sana. Mika 7 ayat 13. Mika 7 ayat 13. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Saudara baca di sini, tetapi bumi akan menjadi tandus karena apa? Karena penduduknya, sebagai akibat dari perbuatan mereka. Sudah berapa lama kita diberitahu ozon ini bakal lobang nih di atas. Panas global bakal terjadi. Berapa lama? Mungkin ada 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Tapi apa sampai hari ini manusia sudah memikirkan hal itu? Sudah berusaha untuk menciptakan alat atau sistem mengatasi itu. Saudara jangan berpikir bahwa kita ini manusia tidak punya kepandaian. Negara-negara besar seperti Cina, Amerika Serikat atau Cina lah saat ini, itu adalah negara yang teknologinya sangat tinggi, sangat canggih. Tapi adakah mereka memikirkan akan nubuatan yang terjadi di Alkitab? Gak ada sama sekali. Mereka memikirkan akan transportasi dipercepat. Ya, teknologi tinggi sekali. Mereka memikirkan bagaimana memanfaatkan panas matahari untuk energi di bumi. Ya, satu gurun dipasangi alat untuk menyerap tenaga matahari untuk dipakai untuk menjadi listrik, menjadi energi buat bumi. Ya, tapi adakah mereka memikirkan tentang bagaimana kalau bumi ini menjadi seperti dikatakan oleh Mika 7 ayat 13. Bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya. Sebagai akibat perbuatan mereka. Begitu Yusuf tahu bahwa Mesir akan mengalami kekeringan, masa kekeringan. Yang didahului dengan masa kelimpahan, maka Yusuf segera membangun lumbung-lumbung untuk menyimpan surplus kelebihan dari semua hasil bumi yang ada. Nah, itulah strategi orang yang percaya kepada nubuatan Tuhan. Masalahnya sekarang, orang tidak percaya pada nubuatan Tuhan. Saya banyak mendengar, banyak membaca juga. Sekarang terjadi penurunan yang luar biasa dari gairah orang akan firman Tuhan. Saudara masih gairah nggak dengar firman Tuhan? Cek sendiri diri saudara. Apa saudara bosan dengan firman Tuhan? Sekarang nih orang sudah mulai gairahnya turun dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dianggapnya begitu lagi. Tidak ada kemajuan atau hal yang baru.
Tetapi sesungguhnya firman Tuhan inilah yang memberitahukan kepada kita segala rahasia yang akan terjadi di muka bumi ini. Bumi akan hancur selamanya dan tidak pernah dipulihkan lagi. Saudara jangan berpikir bahwa oh bumi nanti mengalami reinkarnasi atau dipulihkan lagi dan sebagainya. Buktinya apa? Buktinya waktu banjir zamannya Nuh, setelah itu apa? Bumi dipulihkan lagi, nggak ada banjir. Manusia hidup lagi, binatang hidup lagi, kan begitu. Jangan-jangan sekarang juga akan terjadi begitu. Saya tunjukkan pada saudara ayatnya. Yesaya 24 ayat 19 dan ayat 20. Yesaya 24, kembali lagi ke Yesaya 24 ayat 19 dan 20. Yesaya 24 ayat 19 dan 20. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Berarti tidak akan dipulihkan. Kalau saudara menunggu bumi setelah hancur, saudara sembunyi di relung sebuah gunung gitu, gunung batu, saudara sembunyi di situ. Nanti kalau bumi sudah selesai dihancurkan Tuhan, nanti dipulihkan sama Tuhan. Saya mau hidup lagi, nggak bisa. Firman Tuhan sudah jelas. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Saya heran melihat orang-orang yang tidak memanfaatkan akan petunjuk firman Tuhan, khususnya melalui hamba-hamba Tuhan. Saya malah dibenci ketika saya menceritakan hal yang sebenarnya tentang nubuatan Tuhan. Saya beritahu pada saudara, nubuatan itu ada yang khusus untuk perorangan. Ada juga untuk banyak orang atau satu bangsa. Ketika saya memberitahu nubuatan yang akan terjadi pada orang itu, dan terjadi benar, orang itu marah. Orang itu merasa bahwa saya mengutuki dia. Padahal bukan. Punya kuasa apa saya mengutuki orang itu, dan apa untungnya saya? Tapi orang nggak percaya. Orang nggak percaya dengan perkataan firman Tuhan. Saya jadi nggak tahu harus bagaimana. Harus bagaimana, apa yang harus dijelaskan. Ya, kemarinnya saya cerita soal Nebukadnezar di Zoom Jumat. Nebukadnezar, Raja Babel yang sukses, yang luar biasa suksesnya, menjadi sombong. Lalu dijatuhkan Tuhan sehingga Nebukadnezar menjadi gila. Telanjang bulat, dia merayap, hidup di rumput dan makan rumput. Seorang raja yang luar biasa suksesnya, sangat dihormati. Bisa kayak gitu. Setelah itu dia sadar. Setelah dia sadar, barulah dia mengakui Tuhan dan menyembah Tuhan. Jadi Raja Nebukadnezar akhir hidupnya adalah bertobat. Itu singkat katanya begitu. Iya, saudara jangan kira bahwa ini karena 100% karena pengaruh kuasa Tuhan yang menyetel, mengatur si Raja Nebukadnezar. Jadi Raja Nebukadnezar dibikin sukses. Terus Raja Nebukadnezar disetel oleh Tuhan hatinya supaya berontak atau bukan berontak, sombong. Terus Raja Nebukadnezar dihukum Tuhan, jadi gila. Terus disadarkan Tuhan. Setelah disadarkan Tuhan, Raja Nebukadnezar didorong hatinya untuk bertobat. Seolah-olah itu semuanya adalah kerja Allah. Allah bekerja, tapi Allah tidak menisbikan atau mengabaikan free will manusia. Saya ingin beritahu pada saudara semua, pada kita semua. Hati-hati dengan free will kita. Ketika Allah membuat Raja Nebukadnezar sukses di dalam membesarkan negaranya, yang begitu luas, luar biasa. Saat itu, Tuhan tetap membiarkan Raja Nebukadnezar mempunyai free will. Kamu mau apa? Kalau saudara sekarang nggak punya uang, oke. Lalu tiba-tiba saudara punya uang 3 triliun. Dapat warisan atau hadiah atau apa. Kira-kira saudara apa yang akan saudara lakukan dengan 3 triliun? Sekarang saudara nggak punya uang nih. Dengan saudara nggak punya uang, saudara baik ke tetangga. Mau ikut bersih-bersih kampung. Mau apa? Sekarang saudara punya 3 triliun tiba-tiba nih. Kira-kira saudara akan berbuat apa? Itu free will. Apakah saudara akan tetap rendah hati? Apa saudara akan membeli kampung saudara? Sekarang saya beli kampung ini dan saya adalah raja di kampung saya ini. Karena uang saudara 3 triliun.
Apa seperti itu? Nah, itu free will. Free will. Sekarang saudara katakanlah ya, karena saudara badannya sudah lemah, sakit dan sebagainya, oke, nggak bisa melakukan banyak perkara. Tiba-tiba Tuhan berikan kepada saudara tubuh yang sehat dan kuat, semangat yang besar, seperti anak muda. Firman Tuhan kan juga sebutkan, seperti anak muda jatuh, tapi orang yang diberi kekuatan oleh Tuhan terbang dengan sayapnya dan sebagainya. Wah, saya mau seperti itu. Nah, ketika saudara sudah menjadi seperti itu, kira-kira bakal gimana? Bakal ke gereja tetap rajin? Karena kemarinnya itu ke gereja karena, "Loh Tuhan, saya miskin, saya sakit. Saya ke gereja Tuhan, tolong." Setelah ditolong Tuhan, apa bakal ke gereja lagi? Ketika Nebukadnezar sukses, Tuhan menolong. Tapi kesuksesan Nebukadnezar membuat dia sombong. Itu adalah free will-nya dia. Itu free will-nya dia. Orang seringkali tidak sadar dari mana sebetulnya keberhasilan itu. Lalu ketika Nebukadnezar jadi gila, nggak punya pikiran, memang orang gila ya. Pada saat Nebukadnezar sudah sehat kembali, dan itu pertolongan Tuhan. Bisa saja dia gila, terus dia lari terjun ke jurang, blak mati dia. Bisa. Namanya orang gila, bebas saja. Ini enggak, dia sehat kembali. Setelah dia sehat kembali, kenapa kok dia bertobat? Itu free will. Jadi orang yang mau mengikuti apa yang ada di dalam nubuatan Tuhan, itu free will. Ada yang mau mengikuti, ada yang nggak percaya. Ada yang menganggap bahwa kisah Nuh adalah dongeng, kisah Yunus adalah dongeng. Saya surprise ketika ada orang, ya pelayan Tuhan, jemaat Tuhan di tempat lain, ini bukan di sini, yang mengatakan bahwa Pak Andri, yang penting kan kita menangkap makna dari pengajaran yang ada di Alkitab. Saya diam. Oh ya, betul juga. Betul, menangkap makna. Tapi kenapa kok kamu katakan itu? Karena semuanya di sini adalah sebuah mungkin mitos, mungkin dongeng, mungkin cerita rakyat, mungkin cerita ayah kepada anaknya. Kisah tentang Adam dan Hawa di Taman Eden itu sebuah kisah ceritaan ayah kepada anaknya sebelum tidur. Jadi menurut dia segala sesuatu yang ada di Alkitab ini hanyalah ceritaan. Yang penting kita ambil maknanya. Saya bilang betul. Cerita si kancil mencuri mentimun itu juga punya makna. Iya kan? Cerita si kancil atau cerita kura-kura balapan dengan kelinci. Saudara tahu kan kisah itu? Itu punya makna nggak? Punya. Tapi itu bukan sebuah fakta. Nggak pernah ada kura-kura balapan sama kelinci. Nah, kalau kisah Alkitab ini terjadi betul. Kalau dia sudah meragukan kisah Alkitab ini, ragu-ragu juga imannya dia kepada Tuhan. Karena apa yang dibacanya ini tidak masuk akal. Artinya apa? Kalau dikatakan di sini bumi akan hancur, nggak mungkin bumi akan hancur. Bumi sebesar ini loh. Ya, nanti kalau pada waktu terjadi kehancuran itu, maka disitulah akan menyadari bahwa benar firman Tuhan ini. Coba kita baca tadi ayat 19 tadi. Ayat 19 dari Yesaya 24. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang ganjing. Ini satu fakta yang tidak ada segi baiknya sama sekali. Seluruh bumi akan mengalami kondisi ini. Lalu ayat 20 yang menjelaskan tentang ini. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk. Ya, itu gambarannya. Bumi tidak mabuk, tapi terhuyung-huyung. Yang ditiup angin. Nah, goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Ya, bumi, kalau bumi ditiup angin, anginnya dari mana ya? Selama ini kan kita ngerasakan angin tuh justru ada di permukaan bumi ya. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Saudara jangan pernah berpikir bahwa dosa itu didiamkan oleh Tuhan dan dibiarkan loh. Suatu ketika akan menimpa orang itu dengan sangat. Ia rebah, bumi ini rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi.
Jadi tidak ada pemulihan. Karena apa? Karena murka Tuhan. Coba kita bandingkan dengan Yesaya 13. Yesaya 13 ayat 9 sampai 16. Yesaya 13 ayat 9 sampai dengan 16. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Seperti kijang yang dikejar-kejar dan seperti domba yang tidak digembalakan. Demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki dan istri-istri mereka akan ditiduri. Semua kalimat ini mengerikan. Sehingga orang menganggap ini tuh tidak mungkin terjadi. Hanya sifatnya menakut-nakuti saja supaya orang itu bertobat. Supaya orang itu takut pada Tuhan. Padahal tidak mungkin terjadi. Sedangkan saya di dalam mempelajari firman Tuhan, saya sangat yakin bahwa ini akan terjadi sebagaimana tertulis di sini. Tidak mungkin ini ditangguhkan karena ini firman Tuhan, berarti wibawa Tuhan. Saudara bisa lihat betapa rendahnya wibawa Tuhan kalau apa yang dikatakannya ternyata tidak terjadi. Perkataan itu menunjukkan kewibawaan seseorang. Kalau dia itu adalah Allah yang maha kuasa dan dia itu adalah Allah yang menentukan segala sesuatu, maka perkataannya sungguh patut kita perhatikan. Dikatakan di sini pada ayat 9, sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan. Hari Tuhan itu datang dengan kebengisan. Jadi bukan datang dengan dengan baik-baik. Kalau saya seringkali mengingatkan kepada saudara-saudara dan saya, kita gereja Tuhan akan diangkat ke awan-awan menjadi mempelai Kristus. Pertanyaannya sekarang, apakah mempelai pria akan datang dengan kebengisan untuk menjemput mempelai wanita? Jawabannya pasti tidak. Mempelai pria akan menyambut atau menjemput mempelai wanita dengan penuh rasa cinta dan lemah lembut, dengan penuh kehormatan. Tapi kalau diceritakan di sini hari Tuhan datang dengan kebengisan, ini adalah setelahnya. Setelah gereja Tuhan diangkat ke awan-awan, apa yang bakal terjadi bagi mereka yang ternyata tertinggal di muka bumi? Dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi, sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Jelas, yang ditinggal di bumi ini adalah orang-orang yang berdosa, yang belum bertobat, sehingga belum diangkat ke awan-awan, masih ditinggal di muka bumi. Tapi seringkali orang tidak mau dengar firman Tuhan yang seperti ini. Karena apa? Firman Tuhan yang seperti ini menusuk-nusuk hatinya, dan dia tetap tidak mau bertobat. Free will-nya di situ. Jadi betul-betul membuat hamba Tuhan itu sedih, terus terang aja, yang mengerti betul ya, hamba Tuhan yang mengerti sedih. Sedihnya karena apa? Karena hamba Tuhan sudah menyampaikan berita dari Tuhan dan orang tidak bertobat. Jadi betapa bahagianya Yunus ketika Yunus menyampaikan pesan dari Tuhan dan Niniwe bertobat. Itu bahagia sekali.
Oh ini nggak ada yang mau bereaksi. Malah dianggapnya, hamba Tuhan ini tidak update terhadap zaman yang sekarang. Zaman sekarang itu adalah zaman kemajuan teknologi. Nggak mungkin manusia itu akan mengalami seperti yang tertulis ini. Karena teknologi manusia sudah canggih, saya beritahukan. Teknologi manusia sungguh canggih. Tapi teknologi manusia itu akan dipakai untuk Sang Antikristus menguasai dunia. Sudah pikir Sang Antikristus menguasai dunia dengan apa? Dengan mistik. Bukan dengan teknologi. Sekarang di beberapa gerai tempat sudah nggak mau terima uang cash. Saudara mungkin juga mengalami. Harus bayar pakai cara-cara yang tidak tunai, non tunai. Itu artinya apa? Cashless artinya keuangan itu dikuasai oleh siapa? Saudara tidak pegang uang kok. Sekarang saudara mau beli bakso nggak pegang uang. Terus tukang baksonya bilang pakai ini aja. Tinggal di scan terus ditulis di situ habisnya 32.000. Uang saudara 32.000 di mana? Di sono. Di suatu tempat yang antah berantah gitu. Dibayarkan ke tukang bakso. Tukang baksonya terima nggak? Nggak terima juga. Dia masukkan ke rekeningnya dia. Sama-sama cashless. Nah, kalau yang megang cashless ini, sistem ini misalnya nih ya, mau berbuat yang enggak-enggak, lalu mereka itu tutup semuanya, dikuasai semuanya, tukang bakso ini bakal rugi karena sudah dibeli tapi uangnya nggak masuk. Sementara saudara punya uang sisa di situ habis semua. Dulu ya, ketika belum zamannya digital, sulit untuk menipu orang. Sulit. Sekarang gampang untuk menipu orang. Orang yang pandai digital, orang yang pandai menguasai teknologi, dia jadi hacker. Telepon saudara di-hack. Dan rekening saudara dihabisi. Bukan cuma rekening saudara, teman-teman saudara semuanya dihabisi. Itu karena apa? Saya beritahu pada saudara, hacker itu orang pinter. Kalau zaman dulu nyopet, si copet tadi orang bodoh. Dia nggak punya kerjaan, nggak dapat kerja di mana-mana. Jadi kerjanya dia ya nyopet di pasar, dapatnya uang nggak seberapa. Sekarang hacker tadi bisa berupa satu tim, bukan satu orang loh, satu tim dan tidak ada di Indonesia. Dompet saudara diambil, dicopet sama dia. Dompet saudara bukan dompet fisiknya, tapi dompet yang ada di sana. Dicopet oleh pencopet dari luar negeri. Satu tim, kenal juga enggak. Zaman dulu, sebelum ini, sebelum masa hacker zaman sekarang ya. Hacker zaman dulu tuh menghack apa? Menghack pesanan orang. Saudara punya kartu kredit. Ditagih, tagihan kok besar banget, saudara cek. Beli sepatu mewah dari Prancis, beli jam tangan Rolex, beli topi, saudara rasa saya nggak beli apa-apa, kenapa saya ditagih semua ini? Orang lain yang pakai kartu kredit saudara untuk beli sesuatu, cuma begitu saja. Uang saudara, ya lumayan masih utuh lah. Saudara punya 3 triliun tadi kan? Kepake berapa? 100 juta, ya kan? Lumayan kan? 100 juta juga uang besar, tapi kan buat 3 triliun apa artinya? Kalau sekarang ngehacknya nggak 100 juta, 3 triliunnya diambil, disambar sama dia. Jadi gimana ya? Ada yang nanya sama saya, jadi harus gimana nih nyimpen duit? Di bawah bantal. Kalau di bawah bantal, saudara nyimpen 3 triliun, saya rasa saudara nggak bisa tidur. Karena bantal itu jadi tinggi banget. Jadi gimana? Kita hidup di teknologi yang maju, tapi ketika kita menggunakan teknologi maju itu, kita dibobol sama maling. Karena apa? Karena teknologi yang maju itu akan dipakai oleh antikristus. Saya beritahu pada saudara. Kenapa saudara tetap perlu belajar? Saya ya agak bangga sih. Di dalam Mubes kemarin, ya, ada banyak hamba Tuhan kan, ada 100-an hamba Tuhan. Ada sebagian yang usianya ya sekitar saya lah, umur 60 ke atas gitu.
Tapi yang paling ngerti teknologi handphone saya. Coba. Padahal saya ngerasa saya ini bodoh deh. Ya. Tapi perlu nggak saudara ngerti? Saudara-saudara, apalagi saudara zamannya saudara lahir di zaman baby boom, zaman dulu itu. Zaman selesai perang dunia kedua, saudara baru lahir misalnya. Perlu nggak? Perlu, saya beritahu. Supaya saudara ngerti bahayanya dan liciknya orang menggunakan teknologi. Kalau enggak, saudara nggak ngerti. Dan saudara akan merasa nyaman dengan kondisi itu. Ingat tujuannya apa? Mengendalikan saudara. Kalau bumi hancur masih mending, tidak mengendalikan saudara. Bumi hancur, sudah hancur aja gitu. Nggak mengendalikan kita. Tapi kalau uang, mengendalikan saudara loh. Uang saudara berapa? Misalnya uang saudara cuma 10 ribu. Uang saudara cuma 10 ribu nih, nggak punya uang lagi. Itu tetap membuat saudara terkendali oleh 10 ribu itu. Ketika saudara taruh di kantong saudara, terus saudara pergi, saudara raba-raba kantong saudara, uang 10 ribu saya mana? Wah, ini diambil sama istri saya, jangan-jangan gitu. Untung istri saudara tidak ngerti teknologi. Kalau ngerti teknologi, bukan cuma uang 10 ribu di dompet saudara yang diambil. Ya, nggak semua istri begitu ya. Malah ada istri-istri yang nambahin. Kasihannya suaminya cuma punya uang 10 ribu, saya tambahin dia 20 ribu. Jadi suaminya waktu raba-raba kantongnya, lihat, loh, wah saya kok jadi 30 ribu. Wah, kaget. Bilang sama istrinya, Mama, ini ajaib mujizat Tuhan. Dari 10 ribu jadi 30 ribu. Kata istrinya, ya sayalah yang membuat mujizat itu. Itu istri yang baik gitu ya. Ya, kita lihat di sini. Tadi Yesaya 13 ayat 10. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Ini orang nggak percaya. Karena apa? Saudara umur berapa sekarang? Dari sejak saudara anak kecil, bawah 5 tahun, kenal matahari sampai sekarang, pernah nggak matahari gelap? Nggak pernah. Gerhana matahari pun tidak bikin saudara kegelapan. Tapi nanti tidak begitu. Matahari ini akan sistemnya rusak. Matahari itu akan rusak dan dikatakan sini akan menjadi gelap pada waktu terbit. Jadi pada waktu matahari terbit kemarinnya ada orang yang nunggu matahari terbit sampai nggak tidur. Dia kecewa karena matahari terbit gelap. Nggak ada sensasinya sama sekali. Dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Ya masuk akal lah. Bulan kan refleksi dari matahari. Jadi artinya pantulan dari matahari. Mataharinya aja tidak bersinar, apalagi bulan. Udah pasti. Bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Sekarang boleh nggak percaya. Karena masih ada bintang-bintang dan memancarkan cahaya. Dan matahari masih terbit dengan terang yang indah di pagi hari. Tapi kalau saudara tidak percaya dan mengabaikan hal ini, saudara tidak akan siap-siap untuk diangkat ke awan-awan. Dan ini kondisi yang akan dialami oleh orang yang tidak diangkat ke awan-awan. Dosa tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Ya sudah, kamu berbuat dosa ya. Oke, berarti kamu tidak diangkat ke awan-awan ya. Yang tidak berbuat dosa, yang hidupnya kudus, menjaga kesucian, angkat ke awan-awan oleh Tuhan. Yang enggak gimana Tuhan? Ya kamu tetap di bumi. Bumi akan hancur Tuhan. Oh enggak. Cuma kamu enggak diangkat ke awan-awan. Enak betul kalau seperti itu. Firman Tuhan enggak pernah katakan begitu loh. Bumi tempat orang berdosa ini akan dihancurkan. Persis seperti Sodom dan Gomora. Tidak ada seorang pun yang tertinggal di sana. Makanya Lot bersama keluarganya disuruh keluar dari sana. Ini perlu sekali kita renungkan. Karena apa? Karena inilah yang sesungguhnya membuat kita tidak mau tidak diangkat ke awan-awan. Kita harus diangkat ke awan-awan. Karena setelah itu, apa yang dinubuatkan ini, Yesaya 13 ayat 9 sampai 16 akan terjadi. Ayat 11. Dikatakan di sana pada ayat 11, kepada dunia
akan kubalaskan kejahatannya. Dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan. Dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Jadi lihat di sini. Tuhan itu tidak suka kejahatan. Tuhan tidak suka kefasikan. Tuhan tidak suka kesombongan. Tuhan tidak suka akan kecongkakan. Tuhan tidak suka akan kegagahan, merasa diri gagah. Nimrod, orang yang gagah berani di hadapan Tuhan, ayatnya bunyinya gitu. Itu Nimrod menjadi sang antikristus atau antikristus pertama. Ya, kalau saudara belum baca kisahnya, coba saudara cari kisahnya Nimrod dengan Samiramis, istri tapi sekaligus mamahnya. Dia menikah dengan mamah kandungnya. Ya. Dunia ini akan kubalaskan kejahatan. Jadi tidak ada kejahatan yang tidak akan dibalas. Itu sebabnya Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib. Karena apa? Kejahatan manusia dibalaskan kepadanya. Kejahatan manusia yang mau percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus, kejahatannya diambil alih oleh Tuhan Yesus dan balasan itu tetap terjadi. Tidak bisa berhutang. Kefasikan, orang-orang fasik, saya sudah sering kali ingatkan, fasik itu tidak sama dengan kafir. Kafir itu tidak percaya ada Tuhan. Kalau fasik itu mungkin seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, tapi dia tidak benar-benar memperdulikan Tuhan. Cuek terhadap firman Tuhan. Tuhan akan membalas kepada orang fasik. Kesombongan orang yang saudara pernah nggak ketika saudara berbuat dosa saudara sendiri, di dalam hati saudara ada bisikan Roh Kudus. Pernah nggak? Udah, jangan, itu dosa itu. Jangan diteruskan, berhenti. Terus saudara bilang, pada diri saudara sendiri, free will, saudara bilang gini, enggak apa-apa lah, sekali ini aja, toh saya masih manusia. Sekali ini aja kagok nih, kagok. Udah kagok. Padahal Roh Kudus sudah mengingatkan, berhenti, enggak kagok. Ini pemberani. Kenapa saya sebut orang ini tuh pemberani? Karena dia berani melawan Allah. Itu Roh Kudus tuh Allah. Roh Kudus sudah berbisik dalam hatinya, jangan kamu teruskan. Berhenti. Berapa kali saudara ngalami gitu? Sekali. Nah diteruskan, nggak apa-apa tuh. Ternyata nggak apa-apa. Lihat, saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Saya melayani Tuhan, ya Tuhan terima pelayanan saya. Bukti nggak apa-apa. Tapi ingat loh ya, kesombongan orang pemberani itu akan kuhentikan. Suatu ketika akan tiba waktunya di mana tidak ada kesempatan lagi untuk berhenti dari dosa. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Jadi kalau sekarang saudara dihajar Tuhan untuk bertobat, itu ngucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Kecongkakan orang-orang yang gagah ini banyak di mana? Banyak di dalam penemu-penemu teknologi yang maju saat ini. Mereka congkak. Mereka bisa membuat organ-organ tubuh manusia secara artifisial, palsu. Bukan yang asli. Mereka bisa membentuk apa saja. Bahkan mereka sudah, sekarang kalau sudah lihat teknologi AI saja, sudah membuat kaget kan ya. Bayangkan orang yang tidak pernah mengatakan itu, ya, tidak pernah bisa berbahasa Indonesia dan tidak pernah mengatakan itu bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa, bahkan yang lancar sekali. Padahal jelas bukan orang itu, jelas. Dan teknologi AI. Teknologi AI juga bisa membuat, saya ketemu sama hamba Tuhan. Ya, ini cerita oleh Mubes lagi. Hamba Tuhan ini, ya maaf kata lah ya, mukanya itu wajahnya tidak cerah, terus ya warnanya rada redup gitu ya. Tapi ketika saya ngelihat statusnya dia, terang wajahnya putih. Pakai aplikasi apa saya nggak tahu tuh. Sampai kesannya itu kayak orang Korea. Luar biasa. Jadi saudara jangan berpikir ketika saudara lihat
fotonya orang Korea, jangan-jangan dia orang Afrika. Bisa jadi loh. Sekarang penipuan tuh banyak. Apalagi kalau misalnya jatuh cinta lewat jarak jauh atau lewat ini Facebook atau dan sebagainya. Yang dipasang di Facebook itu bukan fotonya orang lain, bukan fotonya dia, tapi pakai aplikasi. Jadi umur sudah 80 tahun, tapi dia aplikasi itu kelihatan 35 tahun. Sekarang itu canggih sekali untuk menipu. Teknologinya itu banyak. Untuk menipu tuh teknologinya banyak. Saudara bisa punya satu handphone yang isinya aplikasi yang membuat saudara dipuja-puja orang. Bisa. Suara saudara jelek, nggak bisa nyanyi, tapi saudara pengen bikin TikTok di mana saudara nyanyi. Bisa. Suaranya bisa. Mau seperti siapa? Elvis Presley? Mau seperti siapa? Bisa. Aplikasi. Jangan suruh nyanyi beneran. Wah, bubar orang. Ini nyanyi di TikTok. Waduh, suaranya enak. Apa? Nyanyikan lagunya siapa gitu. Dan itu membuat orang jadi ada hal-hal yang luar biasa ya. Ketika ya saya juga heran gimana ya. Kalau saudara main game ini kan seringkali dilarang sama orang tua, nggak boleh terlalu banyak main game. Tapi ini betul nih terjadi nih, kembali lagi anaknya hamba Tuhan, main game, dilarang sama orang tuanya, nggak boleh main game. Anak ini memberitahu, saya dapat uang dari game, dari bermain game, jauh lebih besar ketimbang pendapatan penghasilannya papa dan mama. Game itu bisa menghasilkan uang loh. Tapi jeleknya apa? Game itu adalah game yang tidak saudara ingini. Orang bermain game kan biasanya sesuai dengan keinginan. Ini enggak, saudara harus main game itu dan memenangkan game itu. Bertanding melawan orang-orang yang di Ukraina di mana saudara nggak kenal. Itu saudara menang, saudara dapat uang. Dapat uang ketika saudara menggunakan, saya kemarinnya mengirimkan aplikasi TikTok kepada grup ya, WA grup, untuk mendapatkan uang dari TikTok. Itu bisa di rumah aja. Di rumah aja pakai singletan, celana pendekan. Dapat uang dari TikTok. Dengan cara-cara yang ya tadi. Luar biasa. Lalu kalau kita lihat sekarang. Ayat yang selanjutnya, ayat 12. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua. Dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sekarang kalau saudara, nggak usah saudara ngitung. Menurut saudara di dunia ini lebih banyakkan orang atau lebih banyakkan emas? Kalau lebih banyakkan emas, mungkin tiap orang sudah punya emas. Saudara sudah punya emas belum? Belum, berarti lebih banyakkan orang. Tapi nanti orang akan lebih jarang. Kenapa? Kenapa kok terjadi inflasi emas? Emas itu padahal nilainya stabil. Saudara kalau simpan emas, kondisi inflasi, mungkin saudara tidak menjadi lebih kaya. Tapi paling tidak saudara tidak menjadi lebih miskin. Simpan emas. Itu paling aman. Dibandingkan dengan simpan saham, apalagi saudara ikut-ikutan robot-robot dan sebagainya itu berbahaya. Simpan emas. Saudara tidak akan tambah miskin. Terjadi inflasi apapun juga. Karena apa? Emas ini nilainya, inflasinya lebih tinggi daripada inflasi yang ada di dunia. Orang tuh masih berpegang pada emas. Nah, mereka sekarang mulai beralih ke kripto. Kripto itu kalau kripto tiba-tiba hilang ya simpanan saudara di kripto ya ikut hilang. Nah, nanti itu emas itu akan lebih banyak dibandingkan dengan manusia. Artinya apa? Manusia hilang. Kenapa? Emas mah nggak bisa kena COVID. Manusia bisa kena COVID. Manusia bisa kena COVID kalau dia kondisinya tidak fit, ya dia goodbye my love. Tutup peti. Kalau emas, biar diemut sama orang COVID, nggak apa-apa.
Itu emas. Jadi emas nanti itu akan lebih banyak. Ayat berikutnya, ayat 13. Dikatakan di sana, sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya. Pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Pernah lihat nggak videonya puting beliung? Jadi di Bandung Selatan. Wah, orang-orang sudah nangis-nangis, sudah teriak-teriak, sudah doa-doa. Padahal puting beliungnya cuma segitu. Kalau saudara pernah lihat videonya puting beliung di Amerika Serikat, di Arizona, wah, itu saudara bisa lihat sapi terbang, kena puting beliung sapi. Mobil, rumah, orang sehingga masuk ke dalam persembunyian bawah tanah. Di bawah tanah nggak ada puting beliung kan gitu. Itu baru puting beliung. Sekarang kalau puting beliung dikombinasi sama gempa, dikombinasi sama misalnya banjir, dikombinasi sama bencana alam lainnya. Gimana jadinya manusia ini? Kalau langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang pada tempatnya, saya rasa ini kombinasi bencana alam. Apa yang saudara lakukan ketika bencana alam terjadi? Katakanlah di lingkungan saudara, di rumah saudara, di lingkungan saudara, apa yang kira-kira saudara lakukan? Saudara akan mengatasinya dengan kabur, menyelamatkan harta benda saudara, keluarga saudara, atau saudara minta perlindungan Tuhan. Karena firman Tuhan akan katakan bahwa ketika dunia ini dihancurkan, gejolak luar biasa, Tuhan membawa terbang, mengangkat anak-anaknya. Makanya kita itu nggak bisa terjadi misalnya gini, ketika bencana datang baru saudara bertobat, Tuhan ampuni saya supaya diselamatkan. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa seperti instan. Itu harus saudara mulai dari sistem hidup saudara. Hidup saudara harus bergantung bersandar pada Tuhan. Kalau hidup saudara bergantung bersandar pada Tuhan, bencana belum datang, saudara sudah diselamatkan. Nggak usah minta tolong sama Tuhan. Saudara kan tidak tahu kapan bencananya akan datang. Tapi Tuhan tahu. Jadi sebelum bencana dilepas, anak-anaknya dulu diselamatkan. Makanya perlu dekat sama Tuhan. Perlu serius sama Tuhan. Perlu semakin mencintai dan semakin antusias terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menunjukkan semua ini. Pada waktu amarah Tuhan semesta alam dikatakan di sana. Dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Akan terjadi murka Allah yang menyala-nyala. Akan terjadi amarah Tuhan yang menyala-nyala. Orang mungkin katakan, Allah itu kasih di 1 Yohanes. God is love. Betul. Tapi Tuhan ini juga, Tuhan yang penuh kasih ini marah kepada dunia yang berdosa. Jangan lupa. Dan sudah ada simulasinya dulu. Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu manusia loh yang diciptakan oleh Tuhan, yang disayangi oleh Tuhan, tapi dihancurkan oleh Tuhan karena dosa mereka. Jadi kalau kita masih terus jadi Kristen ya, tapi hidupnya terus berpegang pada dosa dan membiarkan kita berkompromi dengan dosa, saudara sedang tidak mempersiapkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan saudara sedang menantang Tuhan. Saya mau dosa, Tuhan mau apa coba? Saya mau lihat. Seolah-olah begitu. Jangan. Ketika kita diberitahu seperti ini, kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Orang lain tidak diberitahu, saudara diberitahu. Tidak semua gereja loh mengkhotbahkan tentang akhir zaman. Tidak semua gereja. Ada gereja-gereja yang mengkhotbahkan tentang berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, dan terus saja itu. Tapi tidak menyadarkan jemaatnya tentang bencana akhir zaman. Ayat 14. Seperti kijang yang dikejar-kejar dan seperti domba yang tidak digembalakan. Demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Karena mereka tidak punya Tuhan. Ada yang bertanya pada saya, Pak Andri, Tuhan kan menciptakan manusia itu dengan penuh kemurahan Tuhan yang baik, betul. Berarti manusia itu bisa saja manusia yang tidak percaya Tuhan Yesus kan? Bisa.
Apakah mereka tidak diciptakan di dalam kebaikan Tuhan? Oh, diciptakan dalam kebaikan Tuhan. Tapi masalahnya, dia tidak mengenal siapa Tuhan yang menciptakan dia. Beda dengan kita. Kita mengenal siapa Tuhan yang menciptakan kita. Sehingga ketika ada masalah, kita tidak seperti kijang yang dikejar-kejar. Pernah lihat nggak videonya kijang dikejar-kejar macan tutul? Larinya itu apa terarah? Oh, larinya ke sana, lurus larinya. Pernah gitu? Wah, larinya kacau. Kijang itu. Gerombolan kijang tadi. Domba yang tidak digembalakan. Larinya kemana saja. Pernah di dekat rumah saya ada gembala kambing, bukan domba, kambing. Menggembalakan kambing cukup banyak. Disuruh nyebrang jalan. Di tengah jalan bubar kambingnya. Mungkin karena klaksonnya mobil, tetet, apa segala macam. Wah, setengah mati si gembalanya itu mengumpulkannya. Karena itu seperti tidak ada gembalanya. Tidak kenal gembalanya. Kalau saudara dan saya kenal gembala yang baik. Mazmur 23. Kalau kita nggak dekat dengan gembala yang baik, kita tidak punya hubungan pribadi dengan gembala yang baik, bagaimana kita akan menerima petunjuk, pimpinan, dan pertolongannya? Ayat 15. Setiap orang yang didapati akan ditikam. Dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Ini terjadi apa? Kekacauan di antara masyarakat. Zaman saya SMA dulu, ya adalah berkelahi antara satu SMA dengan SMA yang lain. Tapi nggak seperti sekarang. Sekarang pakai samurai loh. Samurai panjang loh. Sekali tebas gini kepala melayang. Ngeri loh kalau sekarang. Kalau saudara lihat dan ada ceritaan dari teman saya yang tinggal di daerah di mana depannya itu dipakai buat perkelahian massal anak-anak. Itu anak-anak kemarin sore, anak SMP. Bayangkan kalau yang berkelahi ini orang-orang dewasa. Sudah pakainya itu mungkin pakai pistol, pakai granat, pakai macam-macam. Setiap orang didapati akan ditikam. Kenapa? Kenapa sih? Kan nggak masuk akal ya, orang diam-diam gini, ketemu sama orang, tikam. Itu orang gila pasti. Kenapa ditikam? Karena makanannya habis. Karena makanan tinggal sedikit. Jadi harus berebut nih. Kalau gua nggak bunuh lu bunuh gua, ngambil makanan gua nantinya. Jadi lebih baik gua bunuh lu. Setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Orang yang tertangkap itu adalah orang yang sudah tidak berdaya. Dia mungkin dikeroyok oleh gerombolan yang banyak. Dia dirampok. Wah, saudara, kalau ya diharap tidak pernah terjadi ya. Kalau saudara dirampok oleh satu orang atau dua orang saja. Kalau lagi jalan-jalan di alun-alun pada masa-masa sekarang nih. Seringkali kan orang banyak yang butuh uang sekarang ya. Ya selalu butuh uang, tapi sekarang ini lebih butuh uang gitu kan. So ditodong. Orang yang deketin saudara, keluarkan pisau. Pisaunya nggak kelihatan kan. Ketutupan badan orang itu dan ketutupan badan saudara. Dompet. Ayo, jangan teriak. Teriak saya tusuk nih. Itu pisau sudah di dekat jantung saudara. Tinggal sep aja. Dan dompet, itu cincin, gelang, perhiasan, arloji dan sebagainya. Ayo, kasih. Itu baru satu orang. Bayangkan kalau saudara ya sedang cari angin. Nah, ini judulnya cari angin ke dagu atas. Saudara dengan pacar saudara, kemarin saya cerita dengan seseorang. Ada kejadian pada waktu saya muda dulu. Dengan pacar orangnya, dengan pacarnya sampai di sana. Dikeroyok oleh, zaman sekarang geng motor. Geng motornya 15-20 orang. Cowoknya dihantam, dihajar, si perempuannya diperkosa. Mau apa? Terlalu mahal untuk cari angin ke sana. Cari angin di kamar saudara aja pakai pasang kipas angin. Dapat angin. Kenapa kok bisa begitu? Sekarang itu zamannya kejahatan. Karena orang itu ingin merebut dan ingin menikmati segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Jangan bodoh. Ya Pak Andri, hidup kan penuh risiko. Betul.
Tapi kalau risiko itu ada gunanya. Kalau risiko itu nggak ada gunanya, pilih yang nggak ada risikonya. Ayat 16. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki dan istri-istri mereka akan ditiduri. Saudara lihat di sini, kekacauan sosial, kekacauan di dalam masyarakat. Waduh, masa sih mungkin terjadi. Kalau saudara tahun 1998 Mei ke Jakarta, saudara akan melihat apa yang terjadi ini. Ayat 16 ini sudah terjadi pada tahun itu di Jakarta. Dengan gejolak yang ada. Yang memicu apa? Memicu adalah ya pemerintah yang nilainya buruk. Masyarakat yang tidak terima. Kesulitan di dalam hal ekonomi, apa sajalah. Apa saja bisa jadikan alasan. Tapi yang terjadi adalah huru hara. Huru hara luar biasa. Huru hara yang luar biasa gini, pertanyaannya sekarang. Sekarang bisa dituntut gak orangnya? Siapa yang merkosa orang itu? Siapa yang merampok situ? Siapa yang sampai banyak orang trauma loh. Trauma dan pindah ke luar negeri dan gak mau kembali ke Indonesia, itu banyak. Dia pikir di luar negeri lebih aman. Sekarang di Amerika Serikat terjadi kondisi yang tidak aman. Orang bisa menjarah homeless ya, orang-orang yang tidak punya rumah itu bisa menjarah toko dan nggak bisa apa-apa orang di sananya. Ketika menjarah toko, nyalain alarm, ngoeng, 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 nyala. Tapi polisi nggak bisa berbuat apa-apa karena yang jarah itu banyak. Itu di Amerika Serikat. Gimana kalau kita di Indonesia? Indonesia ini, ya bukan cuma Indonesia lah, di mana saja ini rentan akan kondisi ini. Saudara punya bayi, dan saudara bisa bayangkan kalau bayi itu diremukkan di depan mata saudara. Setelah itu rumah saudara dirampok. Setelah itu istri saudara diperkosa. Mengerikan. Dan ini semua sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Jadi jangan merasa bahwa ini nggak akan terjadi. Tuhan memberitahu ini supaya kita itu serius. Saya serius mau meninggalkan dunia ini sebelum ini semua terjadi. Saya serius mau diangkat ke awan-awan. Saya serius. Bagaimana caranya? Siapkan diri saudara. Persiapkan diri saudara untuk pada waktu nanti nafiri Allah berbunyi. Saudara didapati berangkat kawan-awan. Adik saya ini mau nitip anjing sama siapa nggak tahu. Tiba-tiba dia diangkat kawan-awan, jut, anjingnya nggak ada yang ngurus. Dia kepikiran anjing saya gimana? Anjingnya nggak ikut diangkat kawan-awan ya. Mau nitip, dia bilang, dia mau ngomong dengan cepat. Titip ya, titip. Boro-boro keburu. Dalam sekejapan mata, jut, sudah di atas. Kasih Allah itu luar biasa. Saudara harus serius jadi orang yang benar-benar beriman pada Tuhan. Serius. Jangan main-main. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Melakukan perbuatan yang
Bapa di dalam surga, sungguh kehidupan kami ini adalah kehidupan yang sangat rentan dengan bahaya. Kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sudah menunjukkan kepada kami tentang segala sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Apa yang akan terjadi ketika gereja Tuhan sudah diangkat ke awan-awan. Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami. Kami mau ya Tuhan, supaya kami hari demi hari semakin dekat dengan Tuhan. Hubungan kami secara pribadi semakin serius dengan Tuhan. Tolong kami ya Bapa, tolong kami. Supaya kami hidup dalam berkemenangan. Dan tolong kami juga memanfaatkan waktu yang masih ada ini untuk mengajak teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, siapapun juga datang kepada Tuhan Yesus, supaya mereka pun diselamatkan sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, biarlah lebih banyak lagi orang yang mengalami pengampunan dosa, penebusan dan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan. Biar firman Tuhan terus berbicara dalam hati kami, mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu nanti pada hari Jumat kita akan ada kebaktian Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024 di jam 8 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Persiapkan diri kita masing-masing untuk ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Lalu hari Minggunya kita akan sama-sama mengikuti kebaktian Paskah. Hari Minggu tanggal 31 Maret 2024. Jam 8 pagi juga hari Minggu disertai dengan perjamuan kudus. Saya harap saudara bisa mengajak teman-teman saudara, mungkin ada yang dari luar kota, mungkin mereka sedang berlibur ke Bandung, ajaklah untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus di tempat ini. Ya, hadirilah persekutuan The Lantern dalam acara Let's Discuss. Menjadi saksi kasih karunia Tuhan. Saya akan memimpin anak-anak muda The Lantern ini pada tanggal 31 Maret 2024 jam 10.30 acara The Lantern. Saya harap anak-anak muda bisa hadir dan The Lantern siap-siap untuk saya awali dengan sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh anak The Lantern ya. Di gereja tapi juga bisa melalui Zoom. ID dan passwordnya bisa minta sama Kak Aldi. Lalu sekali lagi bawalah keluarga, teman, kenalan untuk bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan di setiap acara GPKDI Tabernakel Kasih. Dan marilah kita kembali menggalakkan tabungan rumah Tuhan. Karena kalau saya lihat dari 3 bulan kita menabung ini di dalam tahun 2024 ini sangat kecil jumlah tabungan yang masuk ya. Sehingga nanti pada akhir Oktober yang kita harus bayar atau awal bulan 11 nanti kita harus bayar. Saya khawatir ini belum cukup uangnya. Jadi ayo kita sama-sama kembali menggalakkan tabungan rumah Tuhan. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Ibu Mary. Ya, Ibu Mary hari ini nggak bisa hadir. Zoom hari Jumat memahami ayat-ayat Alkitab. Untuk 1 kali tanggal 29 Maret 2024 diliburkan 1 kali. Dan dimulai lagi ya karena ada Jumat Agung ya. Dan dimulai lagi pada tanggal 5 April 2024 Zoom Jumat. Saya rasa itu saja pengumumannya. Ya, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita telah menerima berkat firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar
atau di akhir ibadah. Dan bagi jemaat yang beribadah on-site dapat memberikan persembahan melalui kantong-kantong persembahan yang akan diedarkan. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita angkat satu pujian. Ku terpaku. Bulan dan cahaya mentari, gelap badai hanya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Tergores indah dalam anugerah, hatiku milikmu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Sekali lagi kita angkat pujian. Dalam rembulan dan cahaya mentari, dalam rembulan dan cahaya mentari, kami melihat kasih-Mu Tuhan di gelap badai dan indahnya pelangi. Sekalipun dalam tangisan berwajah berseri, ku temukan kasih terbesar bagi dunia. Mari kita bangkit berdiri. Ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah, hatiku milikmu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah, hatiku milikmu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Berkati Pastor Andre yang sudah sharing, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Kiranya terus pakai dengan pengurapan dan hikmah daripada Tuhan dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sendiri akan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang mentransfer lewat bank. Berkati dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, di dalam segala hal apa yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang 1 bulan ini, bahkan sepanjang setahun ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menopang kami, menyertai kami, dan memegang tangan kami untuk terus hidup mengasihi Tuhan, hidup seturut dengan firman-Mu, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, topang kami dan kuatkan hati kami dan teguhkan kami untuk tetap berdiri teguh di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami, tutup bungkus kami semua dengan kasih karunia Tuhan, dengan darah-Mu, dengan kuasa-Mu menyertai setiap langkah kami, dengan hikmah dan kebajikan menjadi bagian dalam hidup kami kemanapun kami melangkah Bapa. Terima kasih,
Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, dan sebelumnya kami mau angkat kedua tangan kami dan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan memenuhi seluruh hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, menantumu, cucumu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Hikmat, kebajikan, dan kemurahan hati Allah menyertai setiap langkahmu kemanapun engkau pergi, mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan sudah menerima berkat yang terbaik pada pagi hari ini daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, kita bersatu dulu sejenak. Ya, selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua.